Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bu Ami ya. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal refleksi dui mingguan pada modul 2.1, memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya dengan fasilitator saya yaitu Ibu Depi Damayanti, pengajar praktik Ibu Siti Rahmi, dan saya sendiri ya. Kali ini saya menggunakan metode 4F, yaitu fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajaran, dan juga future, penerapan. Apa yang saya alami ya? Saya memulai membuka modul 2.1 di LMS dengan mengerjakan pretest. Saya mengerjakan 18 soal dalam pretest tersebut. Walaupun server sedang down, tapi saya bisa menyelesaikan semua soal dengan baik. Setelah itu, saya mempelajari modul 2.1 dengan alur merdeka, yakni sebagai berikut. Mulai dari diri. Pada tanggal 20 Agustus 2024, saya mulai mempelajari modul 2.1 dengan membuka tautan mulai dari diri di LMS. Di sini saya mendapat tugas untuk melakukan refleksi diri. Ada 4 pertanyaan yang harus saya jawab. Kemudian tahap kedua, eksplorasi konsep. Di bagian ini saya belajar di LMS tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar sebuah murid. Saya mulai belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan miskonsepsinya. Saya juga belajar mengenai kesiapan belajar, minat murid, dan profil pelajar murid. Di bagian ini, saya juga mendapat tugas untuk membuat piagam prior mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, yaitu tahap ruang kolaborasi. Di dalam tahap ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok. Bagian yang kedua yaitu presentasi hasil diskusi kelompok. Berikut adalah dokumentasi saya selama mengikuti ruang kolaborasi. Tahap keempat, di dalam peristiwa, saya mempelajari RPP. Ya, saya ditugaskan untuk membuat RPP berdiferensiasi pada demonstrasi kontekstual. Kemudian, tahap selanjutnya saya ditugasi untuk memberikan pertanyaan yang dapat menguatkan pemahaman saya tentang isi modul 2.1. Dan di sini disebut dengan elaborasi pemahaman. Lalu lanjut dengan membuat koneksi antar materi modul 2.1. Saya membuat penjelasan mengenai simpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi, alasan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, dan kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain program pendidikan guru penggerak. Yang terakhir, tentunya saya membuat aksi nyata sebagai pemahaman dan juga penerapan mengenai modul 2.1. Lalu apa perasaan saya selama mempelajari modul ini? Ya, perasaan saya ya tentunya semangat, bangga, senang, dan tentunya tertantang. Saya semangat karena di modul 2.1 ini saya bisa mempelajari materi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang cukup menarik. Saya bisa lebih paham tentang kebutuhan belajar murid yang bisa dijadikan landasan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya bangga karena saya memiliki kesempatan untuk mempelajari materi yang sangat luar biasa, juga tentunya bermanfaat untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya senang karena bisa berkolaborasi dengan teman CGP lain untuk menganalisis rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga sangat tertantang dengan tugas-tugas yang diberikan di sela-sela kesibukan saya sebagai guru di sekolah dan juga sebagai mahasiswa pasca sarjana. Lalu yang ketiga yaitu finding, pembelajaran. Di modul 2.1 ini saya mendapatkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Di dalamnya saya memahami cara mengetahui kebutuhan belajar murid, yakni dengan cara mengetahui kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Lalu future, penerapan. Yang terakhir, setelah memahami materi dalam modul 2.1, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, tentu dengan melakukan perencanaan yang sangat matang.
mulai dari pembuatan RPP atau modul ajar, lalu menyiapkan media dan lain-lainnya. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan, minat, dan gaya belajar yang unik. Dalam model ini, guru secara aktif menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap murid. Itulah Sobat Guru Penggerak. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.